Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast About Levelstock Education yang merupakan inisiasi dari Laboratorium Penyuluhan dan Sosiologi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Kita memberi nama Polet adalah di mana Fakultas Peternakan terkenal dengan sapi gundul ya, di mana sapi gundul ini merupakan pengembangan riset daripada Fakultas Peternakan. Sehingga kita terinspirasi untuk memberi nama Polet ini dengan menyingkat dari podcast About Livestock Education, Laboratorium Penyuluhan dan Sosiologi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Saya Agustina Abdullah selaku host pada edisi perdana podcast pada hari ini. Di mana di sini saya tidak sendiri karena di depan saya sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Sahdar Baba SPT MSI, yang akan mengupas tuntas mengenai apa, mengapa, dan bagaimana Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Ya, baik. Baik, ini Pak Dekan, saya panggil Pak Dekan saja ya. Jadi kita dibincang-bincang dulu dengan Pak Dekan Fakultas Peternakan. Nah, di luar sana para sobat Fakultas Peternakan ya Fafet ini itu sering menanyakan seperti apa toh potret yang sekarang Fakultas Peternakan. Mungkin bisa Bapak jadi dijelaskan seperti apa sejarah sampai sekarang ini untuk Fakultas Peternakan. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih nih Pak Ibu Kepala Lab ya, Ibu Kepala Lab. Jadi saya ini yang adalah, meskipun saya dekan, tapi saya ini adalah warga dari Laboratorium Penyuluhan dan Sosiologi di Fakultas Peternakan. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Lab Penyuluhan atas effort yang demikian besar. Akhirnya kita bisa menghadirkan salah satu cita-cita kita di Lab Penyuluhan, bagaimana kita bisa menebar manfaat bagi banyak orang. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mulai, mudah-mudahan ini berkah ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Fakultas Peternakan, dari segi sejarah itu kan kita berdiri tanggal 1 Mei kalau tidak salah ya, 1964. Jadi kita sudah hampir 60 tahun ya, sudah ya. 1964, sekarang tahun 2022. Ya, berarti sudah 58 tahun. Ya, waktu yang cukup lama didirikan oleh para pendiri Fakultas Peternakan. Salah satu yang paling fenomenal itu Pak Ahmad, ayahanda dari salah satu dosen kita juga di Fakultas Peternakan, yaitu Pak Dr. Hewan Siregar. Pak Siregar itu salah satu pendiri dari Fakultas Peternakan. Kemudian terus berkembang, kita mengalami beberapa turbulensi, terus perubahan-perubahan tata kelola, di mana kita sempat mempunyai 4 prodi ya waktu itu, yaitu produksi ternak, nutrisi dan makanan ternak, sosial ekonomi, dan teknologi hasil ternak. Namun karena seiring perkembangan juga hasil musyawarah pimpinan perguruan tinggi, akhirnya disepakati bahwa untuk peternakan itu tersisa 1 prodi, yaitu S1 peternakan. Namun dalam perkembangannya sempat juga di Unhas itu beberapa bulan kita ada prodi vokasi di dalamnya. Kebetulan kita dipercaya oleh masyarakat untuk mendirikan 3 prodi vokasi, yaitu teknologi produksi ternak yang ada di Sidrap, kemudian agribisnis peternakan, kebetulan kaprodinya juga di depan saya di Sopeng, kemudian ada satu yang baru menerima tahun ini, yaitu teknologi pakan di Baru. Namun karena OTK berubah lagi, saya kira itu keniscayaan di dunia sekarang ini, perubahan memang harus terjadi demi menciptakan organisasi yang lincah ya. Akhirnya Fakultas Vokasi berdiri dan semua prodi vokasi berpindah. Nah, saat ini kita terakhir positioning Fakultas Peternakan saat ini, kita punya 3 prodi, yaitu S1 Peternakan, kemudian S2 Ilmu dan Teknologi Peternakan, dan S3 Ilmu Peternakan. Yang teranyar itu S1, S2 kita sudah berada pada akreditasi unggul, kemudian untuk S3
baik sekali ya. Kalau dulu namanya akreditasi B ya, satu tingkat lagi untuk menuju A, karena ini memang akreditasi pertama kali, belum ada alumninya. Dan alhamdulillah tidak lama lagi mungkin mudah-mudahan kita sedang berjuang bagaimana agar S3 juga dapat A. Untuk S1 itu ada spesifik karena kita mendapat pengakuan dari AUNQA, jadi Asosiasi Universitas di ASEAN, untuk disertifikasi dan berhak menyandang sertifikasi dari AUNQA. Saya kira itu untuk sementara, Ibu. Wah, Ya. luar biasa ya informasi apa untuk Fakultas Peternakan. Jadi bulan semuanya dari S1, S2, S3 ini sudah terakreditasi. Malah yang untuk S1-nya bukan hanya akreditasi apa nasional tapi juga internasional. Nah, ini Pak Dekan, kan biasanya di apa teman-teman Fafet di luar sana juga bertanya, kalau misalnya di Fakultas Peternakan itu belajar apa saja sih? Apakah hanya cuma budidaya ternak ya atau bagaimana? Ya, silakan Pak. Baik. Saya ingin menjawab sesuai dengan perkembangan terkini di Kementerian Dikbud-Ristek ini, karena ini ada fenomena menarik dari Mas Menteri dengan MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dengan adanya MBKM ini maka mahasiswa kita ini mempunyai kesempatan untuk belajar banyak hal. Tetapi basically kita tentu belajar tentang ilmu peternakan, ya bagaimana peternakan. Tentu dari segi aspek produksinya, di dalam produksi itu ada genetik, ada pemuliaan, ada macam-macam ya, teknologi produksi pada umumnya. Kemudian kita ada kelompok besar yang kedua itu adalah nutrisi dan makanan ternak. Ini terkait segala hal yang menyangkut ilmu tentang pakan ya, di mana kita tahu bahwa 60-70% biaya operasional peternakan itu pada umumnya ada di pakan. Kemudian yang ketiga kita ada sosial ekonomi, jadi belajar tentang bisnisnya, belajar tentang marketingnya, belajar tentang bagaimana manajemen keuangannya, itu ada semua kita tawarkan juga. Dan terakhir itu ada teknologi hasil ternak, kita juga proporsi yang cukup besar terkait dengan bagaimana melakukan pengolahan-pengolahan agar menciptakan nilai tambah ya. Nilai tambah tidak hanya di hilirnya, di pengolahan setelah diproduksi kemudian diolah, tapi juga di hulunya, misalnya bagaimana memanfaatkan limbah peternakan, limbah untuk memperoleh nilai tambah dari produk bisnis yang dilakukan. Nah, saya berpindah ke MBKM. Nah, kami di Fakultas Peternakan saat ini kita sedang melakukan perubahan kurikulum. Jadi mudah-mudahan akan berlaku di tahun 2023 itu dengan mengadopsi MBKM ini. Meskipun sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum optimal karena kurikulum kita belum diubah. Nah, nanti itu akan ada kesempatan bagi mahasiswa, itu 20 sampai 40 SKS, jadi ekuivalen dengan sekitar setahun pembelajaran, untuk memperoleh kesempatan belajar di luar kampus. Ya. Jadi belajar di luar kampus itu bisa langsung ke industri. Jadi kebetulan kita sudah punya banyak mitra, baik industri peternakan maupun NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Tadi pagi kami kebetulan ada meeting dengan Ricoto, jadi salah satu LSM dari Belgia yang sudah sangat qualified di bidang pemberdayaan masyarakat, dan beliau bersepakat untuk masuk dalam program MBKM kita. Kemudian juga di peternakan rakyat, karena bagaimanapun peternakan rakyat ini lebih dari 90% itu dikelola oleh dalam bentuk peternakan rakyat, sehingga mahasiswa ketika dia belajar di sana kemudian mengembangkan ilmu, maka dia akan punya kesempatan untuk mengembangkan peternakan rakyat. Nah, dari proses MBKM ini kita berharap bahwa mahasiswa itu tidak hanya fasih atau terampil dalam skill peternakan, tetapi juga soft skill. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang, bagaimana mereka menjadi seseorang yang tangguh, tough dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Kemudian problem solver. Jadi soft skills yang seperti ini itu sangat penting perannya bagi mahasiswa ketika dia sudah selesai. Kenapa? Karena mereka ini ketika dia bekerja, ketika dia ada di dunia kerja, 70-80% orang berhenti itu karena tidak punya soft skill.
Bukan karena dia tidak bisa memformulasi pakan, bukan karena dia tidak bisa memelihara sapi, tapi karena dia tidak bisa bekerja sama dengan bosnya. Dia tidak senang dengan teman-temannya. Dia tidak suka diperintah-perintah kiri kanan. It's about soft skill. Ya. Dan soft skill ini kurikulumnya di Fakultas Peternakan tidak tertulis. Sehingga kita berharap bahwa proses MBKM ini bisa di-upgrade sedemikian rupa sehingga mahasiswa itu begitu selesai tidak hanya fasih di teknologi peternakannya. Saya tidak ragu kalau ini karena kita punya sumber daya yang qualified untuk menjadi itu, tetapi soft skill ini dia dapat dari proses interaksi dia dengan masyarakat, dengan industri atau dengan teman lainnya. Saya kira begitu. Wah, luar biasa ya informasi dari Pak Dekan ya tentang misalnya belajar apa di Fakultas Peternakan. Ternyata di Fakultas Peternakan tidak hanya belajar budidayanya, tapi dari hulu sampai hilirisasi itu sudah diajarkan. Malah lagi sekarang dengan adanya MBKM ya 20 SKS, berarti mahasiswa itu bisa belajar di luar daripada kampusnya sendiri. Coba bayangkan ada di Unhas tapi belajarnya lagi di mana, bukan hanya di dalam negeri tapi juga mungkin di internasional ya Pak ya. Saya ingin tambahkan, maaf saya lupa. Jadi hari Kamis besok itu kita ada general lecture dari Dr. Reza Abdul Jabbar. Beliau salah seorang pemilik sapi perah terbesar di Selandia Baru, yang cukup besar di Selandia Baru. Mereka bersedia menerima mahasiswa kita untuk magang di sana, di mana daya akomodasi dan konsumsi itu ditanggung oleh mereka. Kita usahakan ada tiketnya. Kita sementara usahakan ini. Ya. Wah, jadi tidak hanya di Indonesia, dia kita akan fasilitasi. Bahkan sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu kita sudah ada kerjasama dengan Miyazaki University untuk anak-anak PKL di sana, dan itu produknya sudah ada beberapa, sudah banyak. Wah, senang ya kalau misalnya kita jadi mahasiswa Fakultas Peternakan. Insya Allah. Karena bukan cuma hanya nasional tapi sudah internasional. Insya Allah. Nah, ini Pak Dekan, satu lagi nih mungkin ya. Kalau misalnya kan tadi sudah jelaskan tentang peternakan rakyat. Artinya bahwa Fakultas Peternakan tidak hanya untuk untuk mahasiswanya. Jadi untuk bagaimana supaya mahasiswanya jadi pintar tapi kontribusi Fakultas Peternakan untuk peternakan rakyat. Utamanya itu seperti apa itu Pak Dekan? Salah satu misi yang diemban oleh Unhas itu adalah Human University. Jadi bagaimana menjadi universitas yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, dari situ Fakultas Peternakan menerjemahkan itu. Apa sih yang dimaksud dengan Human University itu? Bagaimana mengimplementasikannya? Kami terus terang sekarang kami punya binaan itu sudah hampir 200 orang peternak smallholders. Jadi orang-orang yang skala ternaknya 1 sampai 5 ekor sapi. Itu kita sudah punya mitra di 3 kabupaten. Itu sekitar 200-an orang. Nah, peternak ini memelihara Fakultas Peternakan. Jadi kita ada unit bisnis namanya PT Hasanuddin Agrifis Internusa. Ini yang punya sapi, kemudian sapinya dipelihara oleh peternak. Kemudian kewajiban peternak itu memelihara sapinya sampai dia tumbuh dengan baik. Kemudian disupervisi oleh Fakultas Peternakan, dalam hal ini PT HI, ada pendampingannya, ada supervisinya, ada introduksi teknologinya. Utamanya sapi Bali Poult, sebagaimana yang tertulis ini, Poult itu tidak bertanduk. Jadi kita ada sapi Bali yang akan kita rilis, mudah-mudahan bisa dirilis sebagai satu rumpun sapi baru di Indonesia, yaitu sapi Bali Poult. Nah, mereka melihara sapi, introduksikan teknologinya, kemudian kita sentuh dengan model bisnis. Jadi ada model bisnis yang kita berikan dengan sistem bagi hasil. Ibu bisa bayangkan kalau positioning peternak terhadap pedagang atau stakeholder lainnya, ketika dia berinteraksi, begitu peternak butuh uang, dia telepon pedagang, maka dia pasti rugi 500 sampai 1 juta dengan berbagai cara. Misalnya, apakah ditaksir sapinya direndah di bawahnya karena tidak ada standar harga. Jadi kalau pedagang datang minta sapi, tergantung peternaknya butuh, ya sudah selesai urusan. Pasti bargaining positionnya itu sangat rendah peternak. Nah, kami di pola bisnis yang kita kembangkan itu, selain bagi hasilnya menguntungkan untuk peternak, biasanya kan kalau bagi hasil di luar itu 50-50. Yang punya sapi dapat 50, yang pelihara sapi dapat 50%. Nah, kita tidak. Kita itu 55% untuk peternak, kemudian 5% untuk kelompok dan pendamping, kemudian 40% untuk MBC.
Itu pun semua proses pelayanan mulai dari IB, kesehatan dan segala macam itu ditanggung oleh Fakultas Peternakan. Jadi peternak betul-betul hanya memelihara, perbaiki kondisi sapinya tumbuh dengan baik. Kalau dia tumbuh dengan baik, harganya bisa mahal. Ya. Nah, kemudian di penetapan harga kita itu sudah punya standar harga. Jadi begitu peternak umur 1,5 tahun sapinya, anak sapinya dia telepon, Pak ini umur sapinya sudah 1,5 tahun, tim taksasi kita datang, perlihatkan timbang sapinya berapa dan segala macam. Oh kalau begini standar harganya segini. Jadi tidak ada lagi kecuali misalnya kita sudah tetapkan standar harga itu masih bisa lelang sebenarnya. Peternak kalau misalnya ada orang lain yang mau beli lebih mahal dari itu, silahkan ambil. Tapi sampai saat ini hampir tidak ada yang bisa mengambil itu karena harga kita betul-betul sudah harga yang sangat adil lah, sudah adil. Ya kita sebutnya harga adil bagi petani, adil juga bagi kita misalnya. Karena kan tidak boleh juga terlalu mahal, terus akhirnya kita rugi juga, ya kan tidak boleh. Ini kan bisnis, ya namanya bisnis, you untung, gua untung, ya sama-sama untung kan, ya tidak bisa. Nah kita itu punya standar harga sehingga petani begitu membawa sapinya, dia sudah yakin ditimbang sekian, kayaknya saya akan dapat harga segini. Tidak ada lagi dia akan dinego sampai ke ceruk paling bawah, apatah lagi misalnya diutang atau bagaimana. Kita tidak seperti itu. Jadi dengan konsep seperti itu akhirnya manfaat Fakultas Peternakan ini tidak hanya mendidik mahasiswa, tetapi juga mendidik masyarakat. Karena Ibu bisa bayangkan bagaimana susahnya teknologi IB itu ditetapkan, diintroduksikan di masyarakat sebagai ahli penyuluhan. Tapi ternyata dengan rekayasa sosial yang kita bikin, alhamdulillah tingkat IB-nya sudah di atas 70%. Nah itu prestasi yang sangat luar biasa lah dibanding dengan apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya. Oke, saya kira begitu. Wah, betul Pak. Ini informasinya luar biasa ya. Jadi artinya Fakultas Peternakan itu tidak hanya mendidik mahasiswanya, tapi juga ini peduli juga kepada masyarakat, utamanya pada peternakan rakyat ini. Karena artinya kehadiran kita ini kan sebagai ilmuwan tidak hanya untuk mendidik orang, mendidik mahasiswa, tetapi juga bagaimana memberi manfaat, menebar manfaat, terutama slogan Human University tadi itu. Oke. Wah, bagus ya, luar biasa informasinya dari Pak Dekan. Nah ini satu lagi mungkin nih Pak Dekan, mengenai terkait ya yang baru-baru ini kan ada mahasiswa ini dapat gold ya. Ya kan mungkin nanti seperti apa ini kesiapan dari fakultas untuk bisa menciptakan mahasiswa ini yang yang handal ya, yang memang luar biasa begini. Ya. Jadi selama ini kan kita itu selalu bermasalah di input. Orang selalu bilang input mahasiswa kita itu bukan ranking 1 sampai sekian kan. Ya, itu kan selalu menjadi justifikasi kenapa kalau kita tidak berprestasi. Kan begitu. Saya ingin mencoba membalik keadaan itu dalam arti begini, bahwa ketika input kita memang tidak number one, tetapi kita bisa keluar dengan tidak perlu number one tapi number 2 saja misalnya. Itu sudah prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena kita menciptakan delta yang besar. Dari urutan di luar 10 besar, tiba-tiba prestasi mahasiswa kita bisa menjadi masuk 10 besar misalnya. Itu kan prestasi yang sudah luar biasa di kita. Nah, dalam proses ini kami mencoba melakukan transformasi kelembagaan yang kemahasiswaan yang sangat luar biasa. Apatah lagi dengan dukungan perubahan tata kelola kelembagaan yang baru saat ini, di mana akademik dan kemahasiswaan itu menjadi satu. Jadi berada di wakil dekan satu. Dulu kan wakil dekan akademik tersendiri, kemudian kemahasiswaan tersendiri. Sekarang bersatu. Nah ini ada filosofi di dalamnya, bahwa kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan itu bukan sesuatu yang dikotomius, bukan sesuatu yang terpisah, tetapi terintegrasi. Nah, ini yang terus kami coba dengungkan ke mahasiswa, sampaikan ke mahasiswa bahwa Anda masuk di Fakultas Peternakan itu tidak hanya untuk kuliah akademik, tetapi Anda juga harus berproses di proses kemahasiswaan lewat kelembagaan, lewat minat, bakat dan segala macam. Kebetulan di kita dari segi wadah organisasi itu sudah ada 9. Jadi sudah ada yang senatnya untuk kemahasiswaan ya, organisasi kemahasiswaan, ada himpunannya.
Kemudian di luar itu kita punya Kompas untuk pencinta sepak bola, sport ya. Kemudian ada An-Nahal untuk anak-anak masjid misalnya. Kemudian ada apa lagi, Materpala untuk anak-anak yang suka pergi healing kemana-mana ya. Kemudian kita punya Fosil juga. Fosil ini organisasi minat bakat yang terkait dengan penalaran ilmiah. Jadi anak-anak yang suka ikut lomba dan segala macam itu ada di dalamnya. Nah, lembaga sudah ada, organisasi sudah benar, kita sudah punya akademik dan kemahasiswaan. Sekarang bagaimana strategi kita agar prosesnya bisa benar, supaya yang Ibu tadi kita dapat gold ini bukan hanya accidental, bukan hanya sebuah proses karena anaknya memang hebat misalnya begini, tapi kita ingin bagaimana anak-anak yang selama ini tidak peduli dengan itu menjadi peduli. Iya. Nah, karena apa? Karena ini sangat penting bagi mahasiswa, karena itu tadi saya sampaikan, berhasil tidak berhasilnya mahasiswa itu di luar kerja, ternyata selama ini kalau menurut survei itu lebih banyak disebabkan karena soft skill yang tidak berkembang. Nah, soft skill di akademik ini agak sulit untuk didapat karena tidak ada mata kuliah misalnya cara berkomunikasi dengan ini, tidak ada mata kuliah bagaimana kita mentoleransi hati yang sakit hati di perintah-perintah, kan tidak ada ya. Nah, pembelajaran ini hanya bisa didapat di proses interaksi di lembaga mahasiswa, di minat dan bakat dan segala macam. Nah, olehnya itu kami sudah berkomitmen dengan Pak Wakil Dekan 1 dan mudah-mudahan nanti ini akan menjadi proses kebijakan di Fakultas Peternakan bahwa proses kemahasiswaan, proses akademik ini akan jadi satu. Jadi seperti di angkatan 2023 ini kita sudah sampaikan bahwa pengkaderan mahasiswa itu yang selama ini tidak menjadi wajib, artinya mahasiswa karena tidak wajib dia cari-cari sendiri modelnya. Nah, kita sudah sampaikan, kita support sepenuhnya. Tetapi pola pengkaderannya, strategi pengkaderannya itu harus betul-betul elegan. Bagaimana mendidik orang, tanda petik, yang sesuai dengan zaman. Kalau dulu di zaman kita kan yang dimaksud dididik disiplin itu, kalau tidak disiplin ditempeleng. Dan itu bukan masalah waktu itu ya. Kalau kita melapor sama orang tua, paling orang tua juga marah sama kita, koceng yang sekali. Tapi sekarang itu tidak bisa lagi. Kekerasan fisik, verbal, jangankan fisik, verbal saja itu sudah ada aturannya. Bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, selama kita menganut kaidah-kaidah ini, norma etik akademik ini, maka proses di dalam kampus silahkan. Sehingga Anda harus saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, saya akan wajibkan mahasiswa baru untuk ikut pengkaderan, tetapi Anda wajib hukumnya untuk mengikuti norma etik akademik kita. Karena meskipun ini kegiatan kemahasiswaan, tapi kita integrasikan dengan kegiatan akademik, ya kan? Sehingga dia harus tunduk dan patuh pada norma etik akademik yang ada. Nah, kelihatannya ini responnya luar biasa, Bu Ina, karena alhamdulillah teman-teman lembaga mampu melakukan perubahan transformasi yang demikian cepat dalam cara berpikirnya. Tinggal memang ini diinternalisasi. Ya namanya begini kan, ya namanya saja anak muda, terkadang semangat, terlalu semangat, akhirnya lupa dia dengan apa yang disampaikan. Sehingga tugas kita bersama nanti, ini akan kita terus sosialisasikan dengan mereka, supaya apa? Supaya cita-cita kita untuk menciptakan sebuah proses di Fakultas Peternakan selama 4 tahun kepada mereka ini bisa menjadi sebuah proses yang benar, sehingga tadi kalau kita analogikan dia di luar 10 besar, begitu dia masuk di Fakultas Peternakan berproses dia bisa masuk 10 besar. Nah, itu cita-cita kita, itu visi kita, dan itulah core bisnis Fakultas Peternakan mahasiswa ini. Meskipun ada Human University-nya, ada yang lainnya, tapi itulah core bisnis kita. Sehingga saya berharap betul-betul proses ini bisa kita berjalankan dengan baik. Wah, luar biasa ya. Jadi memang di Fakultas Peternakan juga sudah disiapkan misalnya para mahasiswa yang punya talenta-talenta. Ya. Jadi tidak hanya dibiarkan begitu saja, tapi memang di backup memang dari Fakultas Peternakan disupport sepenuhnya. Kita support sepenuhnya. Tidak ada lagi istilah bahwa anak-anak tidak ikut lomba karena tidak ada uangnya. Ya misalnya begitu. Karena itu kan ketika memang anak itu punya potensi, maka pasti kita akan support sepenuhnya. Tidak hanya dari fakultas, tapi universitas juga sudah komitmen untuk melakukan itu.
Oke, terima kasih nih informasinya Pak Dekan. Saya rasa luar biasa ya informasi mengenai Fakultas Peternakan ya yang terkini ya dari Iya. narasumber kita ya luar biasa. Iya, iya. Bapak Dekan Fakultas Peternakan ya Bapak Dr. Sadar Bapak SPT MSI. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang ada di luar sana ya teman sobat daripada Fakultas Peternakan. Saya Agustina Abdullah undur diri dari podcast perdana pada hari ini. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini kepala laboratorium ya, kepala laboratorium penyuluhan. Terima kasih. Ya, Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.